Halo teman-teman, kita untuk sesi ini kita akan membahas tentang dunia lipatan. Oke, dunia lipatan itu seperti apa ya? Dunia lipatan seperti kita ngobrolin dunia lipatan ya. Kita nyebutnya istilah lipatan itu seperti ini. Jadi maksudnya dunia lipatan ini kurang lebih seperti ini. Nanti kita cerita-cerita yang lainnya. Jadi misalkan ini kertas, ini kertas. Kertas ini misalkan kita ibaratkan ini tanah ya, atau yang kita pijak ya kan. Nah ini kalau kita jalankan dari sini ke sini, jalan biasa gitu ya. Jadi manusia kecil gitu jalan gitu. Terus dunia lipatan tuh ini terlipat ini, terlipat gitu. Jadi kita jalannya lebih nggak jauh, kita jalannya dari sini ke sini aja. Mungkin satu langkah udah nyampe gitu. Pernah dengar nggak untuk teman-teman ini, kembali ke teman-teman pecinta alam ya. Pecinta alam ini yang tukang hiking atau mungkin mendaki atau mungkin ya yang inilah senang berbaur dengan alam ya kan. Ini pernah dengar nggak misalkan dia lagi hiking di daerah mana gitu, terus tiba-tiba dia muncul di daerah mana gitu. Misalkan dia di daerah anggap Jawa Timur, dia hiking ini tiba-tiba nyampe di Jawa Tengah atau mungkin Jawa Barat gitu. Pernah dengar enggak? Atau mungkin sebaliknya, atau mungkin ya paham enggak? Dia tiba-tiba udah nyampe di lain tempat. Ininya. Jadi dunia lipatan itu seperti itu. Atau mungkin gini, pernah dengar enggak orang yang misalkan mau kemana itu tiba-tiba dia udah ada duluan gitu, di situ udah ada di situ gitu kan. Jadi dunia lipatan ini kalau seandainya ada, kita ngomong kalau seandainya ada ya kan, kalau seandainya ada ya kan, ini berarti terbagi menjadi dua dunia lipatan itu. Ini kalau saya mikir ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ini ada secara alami, yang keduanya ini diciptakan oleh si manusia itu sendiri, entah pakai, kita nyebutnya dalam tanda kutip ilmu apa gitu ya kan, nanti kita telusuri lagi. Yang pertama ini tentang barang ini ada di alam. Kalau barang ini ada di alam, berarti ya, ceritanya gini, berarti kalau misalkan itu jaraknya melebihi, mungkin ya misalkan jaraknya mungkin 600 kilo atau mungkin 1500 kilo, munculnya dari misalkan saya di tempat A, kemudian tiba-tiba berjalan gitu, tiba-tiba muncul di tempat B ini, itu dari tempat A ke tempat B ini mungkin 1500 kilo misalnya gitu itu. Nah itu kan secara tidak sadar memasuki dunia lipatan itu. Jadi dunia itu terlipat gitu. Kita paham ya? Jadi kita tidak melalui jalur yang semestinya gitu kan. Kalau misalkan seperti itu, maka kalau misalkan ini benar-benar ada ya. Kalau misalkan saya nih berpikir, kalau malam hari mungkin kalau misalkan kita pakai senter penerangan itu mungkin pas kita senterkan di tempat itu, senternya enggak tembus. Kalau misalkan kita nyenterkan sesuatu tak gitu kan, otomatis kan langsung nampak cahayanya tuh tak gitu. Nah kalau misalkan di dunia lipatan waktu kita senterkan itu, depannya tuh cahayanya enggak nyampe gitu kan. Cahayanya nih ya kayak hitam gitu aja. Mungkin loh ya, mungkin bisa jadi ya seperti itu. Ini kalau seandainya dunia lipatan itu ada. Bahkan ada cerita pada waktu saya kecil dulu itu di satu tempat, tapi saya sendiri tidak tahu tempatnya di mana, itu tidak tahu ya kan. Ini benar-benar saya tidak tahu ya kan. Jadi katanya
dulu itu kalau presiden waktu itu zamannya Pak Soeharto ya, kalau Presiden Soeharto kepingin apa namanya ke pantai selatan itu tiba-tiba muncul di situ gitu. Nah, nanti kalau misalkan udah selesai beliaunya ke pantai selatan, tiba-tiba ya hilang lagi gitu kan ya. Tapi ini cuma cerita waktu saya kecil dulu ya, nggak tahu ini jauh dari kebenaran atau tidak, saya tidak tahu ya kan ini ya. Berarti saya mikir kalau sekarang kita membahas tentang dunia lipatan ini, bisa jadi ada dunia lipatan itu. Paham ya teman-teman ya? Ada dunia lipatan ya kan. Kita nggak usah ngomong yang itu. Cuma siapa tahu nanti dari teman-teman yang melihat video ini, atau mungkin temennya teman-teman ya, teman-teman punya teman dan punya pengalaman tiba-tiba di daerah tempat lain ini jauh, itu bisa jadi itu memasuki dunia lipatan. Paham ya? Kalau saat ini ada ya kan. Dan yang kedua, saya mikir gini, kalau misalkan dunia lipatan itu memang benar-benar ada, berarti ada dunia yang terlipat dan di dalamnya tetap ada area, tetap ada satu ruang kosong kan, dan itu bisa jadi ada penghuninya. Mungkin bisa jadi ada penghuninya ya kan. Walaupun cara berpikir seperti ini mungkin cenderung ke halusinasi atau cenderung ke ngelantur mungkin ya, tapi ini masuk pertimbangan, masuk akal. Jadi kalau misalkan saya di daerah A, tiba-tiba berjalan 100 meter atau 200 meter, tiba-tiba memasuki daerah B. Nah, daerah A dengan daerah B ini rentang waktunya di kebiasaan harinya itu adalah di jalan yang aslinya itu misalkan 1500 kilo. Berarti ada dunia yang terlipat sepanjang 1500 kilo. Nah, kira-kira 1500 kilo ini kan punya kemungkinan ada penghuninya. Gimana? Mungkin teman-teman pernah kepikiran seperti itu enggak? Ini ya. Saya pernah juga dulu mendengar ada salah seorang yang meneliti dunia lipatan ini. Katanya ada beberapa yang sudah mulai ketemu ya kan. Cuma saya kurang paham itu dunia lipatan dulu tuh siapa ya yang saya nontonnya dulu di YouTube juga gitu kan, yang neliti itu, tapi saya lupa siapa itu yang terjadi secara alami ya. Ini terjadi secara alami. Nah, yang kedua tadi ini kan terjadi karena yang dibikin secara sengaja oleh si individu itu tadi, si manusia itu tadi ya kan. Ini ada beberapa cerita. Pernah dengar enggak kalau misalkan seorang ulama nih misalkan Jumatan itu di Mekah misalkan gitu, di Mekah ya kan? Dan itu ya memang rentang waktunya berbeda gitu kan. Jadi misalkan pagi-pagi itu dicari ya kan masih ada gitu kan, sekali udah jam 10 dicari nggak ada gitu kan, sore-sore baru pulang gitu kan. Tanya, Mbah kok nggak Jumatan gitu kan? Saya Jumatan di Mekah gitu. Tapi kalau misalkan pas Jumatan yang hilang ya saya rasa itu bukan masuk dunia lipatan, karena sini dengan Mekah kan selisih waktunya berapa jam itu? 4 jam atau 5 jam itu. Nah, itu. Tapi cerita itu saya rasa ada untuk teman-teman santri itu, saya rasa ada, mungkin tetap pernah mendengar lah cerita-cerita seperti ini ya kan. Dulu pernah ada cerita, cuma saya lupa siapa beliau kiainya itu.
Jadi tahun berapa itu yang ada apa namanya, musibah terowongan Mina itu loh. Musibah terowongan Mina itu kan korbannya banyak ya, dari Indonesia juga, kloter dari Indonesia itu kan banyak ya kan. Nah itu ada 2 orang Indonesia ini mungkin karena ya carut marutnya di sana itu, terkena ambruknya terowongan Mina itu kehilangan identitas gitu kan, dan akhirnya dinyatakan meninggal kan. Jadi di Jawa itu udah ditahlilkan lah, udah tahlil, udah segala macam. Nah, akhirnya yang 2 orang ini tiba-tiba balik kembali ke asalnya gitu. Maksudnya kembali ke daerahnya gitu, tanpa naik pesawat gitu ya. Dan itu dibawa oleh seorang kiai, seorang ulama besar itu ya kan? Dan dia bercerita, saya pernah dengar desas-desus itu katanya Mbah Yai ini nih kalau Jumatan di sana di Masjidil Haram gitu kan, ini ya, dicari tuh, bener-bener dicari, setiap Jumat tuh dicari keliling, kalau nggak salah 3 kali Jumat atau 4 kali Jumat itu baru ketemu. Wah itu Mbah Yai itu bener-bener ada gitu kan. Terus akhirnya ketemu dengan beliau, terus disuruh pegang baju, atau mungkin kita nyebutnya jubah ya, atau baju itu. Nah, terus satu kelibatan udah nyampe di daerah yang asal muasal dia tinggal itu. Di mana itu saya lupa, itu di Kediri atau di mana itu. Ini ceritanya pernah ada seperti itu ya kan. Nah ini saya pernah dulu diceritain sama seorang sepuh ya kan. Beliau ini juga pernah bercerita, karena ya berceritanya orang-orang sepuh itu, dan beliau ini termasuk orang yang alim lah. Alim itu maksudnya ya paham tentang agama. Dia bercerita gini, saya dulu pernah apa namanya, disuruh mencoba gitu, tapi akhirnya tidak kuat, karena nawa itu, niat saya itu tidak bisa dikendalikan gitu kan. Terus jadi gimana Mbak Ano? Iya, dulu saya pernah berguru itu sama Mbah Yai saya dulu itu ilmunya kalau tidak salah namanya ngalingkuh jagat, kalau tidak salah namanya ngalingkuh jagat. Jadi satu langkah ini, apa yang ada diniatkan dalam hati atau pikiran ini tiba-tiba udah nyampe ke situ gitu ya. Bisa membayangkan ya? Saya malah bayangkannya gini sekarang ini, wah ini menakutkan gimana? Misalkan saya sekarang kan pengen berniat kemana gitu kan, tiba-tiba satu langkah udah nyampe di Monas, pengen satu langkah udah nyampe di Ancol, satu langkah udah nyampe di Pontianak, satu langkah udah nyampe di Megamall, udah segala macam. Wah itu nanti kayaknya gimana nih gitu kan, mau ke WC satu langkah udah nyampe di WC duluan gitu kan ya. Tapi ceritanya beliau ini tentang ilmu itu seperti ini, beliau ini kan udah sepuh, kemudian bercerita tuh dengan menggebu-gebunya itu ada gitu kan, namanya ilmu ngalingkuh jagat itu. Dan akhirnya beliau bilang, saya disuruh mencoba itu 1 hari itu nggak kuat, kata dia bilang gitu kan, baru berapa jam itu ya, setengah hari belum nyampe lah, kata dia bilang gitu kan, udah nggak kuat, kata dia bilang gitu kan. Akhirnya minta tolong, akhirnya ditolong sama kiainya atau gurunya ya kan. Dan akhirnya dibatalin untuk itu. Dan dia bilang ada itu rapalan itu apa ya, doanya ada, dia bilang itu. Saya masih ingat itu tirakatnya atau mungkin riadohnya tuh saya masih ingat ya. Kamu mau gak, kata dia bilang gitu. Saya bilang enggak Mbah, saya bilang gitu, ini terlalu menakutkan, saya bilang gitu kan, waktu itu ngobrol dengan beliau ini. Tapi beliau udah lama meninggal. Waktu itu saya masih mungkin ya SMA kelas 1 mungkin, sering ngobrol sama beliau nih. Orangnya asik gitu, udah sepuh, di kursi roda gitu, tapi bercerita dengan lancar itu ininya ya kan. Ilmu ngalingkuh jagat itu mungkin adalah
salah satu ilmu yang bisa untuk melipat jagat, melipat melipat dimensi. Jadi ngalingkuh itu artinya meliputi. Ngalingkuh jagat itu ya dunia ini. Jadi satu dunia itu bisa dilipat, bisa dilingkuh itu dilipat ya, bisa di ngalingkuh, itu namanya ngalingkuh jagat itu ya. Ini kalau misalkan teman-teman juga ada cerita-cerita ulama-ulama besar kita, ulama-ulama sepuh kita yang ada cerita seperti ini, ya mungkin bisa jadi beliau ini memiliki satu ilmu, satu karomah dari Allah, itu diparingi atau dikasih tentang bisa untuk melingkuh jagat atau bisa melipat dimensi. Ini di luar yang alami tadi ya kan? Ini ya. Jadi demikian teman-teman, cerita saya tentang dunia lipatan atau ya mungkin kalau secara keilmuan itu ngalingkuh jagat itu tadi ya kan. Terima kasih untuk teman-teman, jangan lupa subscribe-nya ya kan, komentarnya, cerita-ceritanya itu kita anggap sebagai masukan ya kan. Dan mungkin teman-teman ingin saya bercerita apa misalkan gitu ya, bisa di komen juga ya kan. Insya Allah kalau misalkan saya punya cerita tentang itu ya mungkin ya saya ceritain, tapi kalau misalkan belum ada ya mungkin saya akan carikan informasi tentang itulah ininya. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan saya berceloteh ria di kali ini ya kan. Dan akhir kata ya kan, salam rahayu untuk sedulur-sedulur senuswantara kan? Dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.